Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik yang terkasih, selamat berjumpa kembali di dalam acara kesayangan kita semua nih, Renungan Kidi bersama dengan saya, Katika. Nah adik-adik, sebelum kita bersama-sama nanti merenungkan firman Tuhan, Katika mau ngajak kita semua berdoa dulu ya. Yuk mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami mengucap syukur karena Tuhan selalu memberkati dan menyertai kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kiranya Tuhan sendiri yang berkenan memberkati kami dan Tuhan yang menolong kami agar supaya kami bukan hanya pandai mendengarkan firman Tuhan, tetapi kami juga pandai melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Renungan kita pada hari ini berjudul Jangan Iri dan diambil dari Kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Nah, adik-adik yang terkasih, dalam beberapa kali presentasi di dalam mata pelajaran seni budaya, kelompok Kiki selalu mendapatkan nilai yang tertinggi di kelasnya. Bandi iri adik-adik. Bandi mencari cara agar kelompok Kiki tidak mendapatkan nilai tertinggi lagi. Tanpa sepengetahuan Kiki, pada jam istirahat, Bandi mencoret-coret poster yang telah disiapkan oleh Kiki. Adik-adik, jangan contoh ya perbuatannya si Bandi. Adik-adik, mari kita membaca Alkitab kita dari Daniel pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 kepala daerah atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para kepala daerah harus memberi pertanggungjawaban supaya raja tidak dirugikan. Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para kepala daerah itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Raja bermaksud menempatkan dia atas seluruh kerajaannya. Para pejabat tinggi dan kepala daerah itu mencari alasan untuk mendakwa Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ditemukan suatu kelalaian atau kesalahan padanya. Kata orang-orang itu, kita tidak akan menemukan alasan apapun untuk mendakwa Daniel kecuali dalam hal hukum Allahnya. Bergegaslah para pejabat tinggi dan kepala daerah itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup Tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan kepala daerah, para menteri dan bupati bermufakat supaya dikeluarkan suatu ketetapan raja dan diberlakukan suatu
larangan bahwa siapapun dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu ilah atau manusia kecuali pada tuanku, ya Raja, ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah larangan itu. Adik-adik, Daniel bekerja dengan sangat baik sehingga Raja Darius merasa senang. Raja Darius hendak mengangkat Daniel sebagai pemimpin atas seluruh pejabat. Namun, para pejabat merasa iri dan berusaha mencari kesalahan Daniel. Mereka mengadukan kepada raja bahwa Daniel berdoa kepada Allah. Padahal raja telah menetapkan peraturan bahwa seluruh penduduk Babel hanya boleh berdoa kepada raja. Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Adik-adik, kita tidak boleh iri terhadap keberhasilan teman-teman kita. Keberhasilan mereka seharusnya membuat kita semakin bersemangat untuk terus berusaha. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh mengingatkan kami pada saat ini. Ada banyak hal yang bisa membuat kami iri. Tas teman kami yang baru, baju yang baru, sepatu yang baru. Tuhan, tolong kami agar supaya kami tidak iri ketika melihat orang lain. Tidak iri ketika melihat teman kami. Kiranya Tuhan selalu menolong kami, memberikan hati yang penuh rasa syukur dan hati yang penuh semangat dan sukacita untuk melakukan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, demikian renungan kita hari ini. Nah, adik-adik jangan lupa ya untuk subscribe, lalu like, dan bagikan kepada teman-teman kita yang lain. Tuhan memberkati kita.